Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari MN18E. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan pada studi kasus Warteg Berkah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Siva Pramudita Fadilah, SST, MKM. Kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang anggota, yaitu Saya Cika Sipa Audinasya. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Dian Lucianti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Pani Permatasari dari kelas MN18E dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri atau mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fikri Iqbal Marujani sebagai pemateri. Menurut Simon, ada 4 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada tahap penelusuran. Tahap ini adalah tahap pendefinisian masalah dan identifikasi informasi yang berkaitan dengan persoalan dan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, ada tahap perancangan. Tahap ini adalah tahap analisa dan mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, ada tahap pemilihan. Manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. Yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap ini pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil, menyusun serangkaian tindakan yang terencana. Kelompok 3 ini mengambil studi kasus pada Warteg Berkah Telaga Sari. Saya akan menjelaskan tentang fase penelusurannya. Yang pertama, yaitu identifikasi masalahnya. Ada pengamatan lingkungan. Lingkungan internal itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya yang pertama itu ada modal yang dimiliki dari usaha adalah milik sendiri. Yang kedua, setengah dari bangunan milik sendiri. Yang ketiga, terletak di daerah yang strategis. Yang keempat, usaha dekat dengan pasar. Yang kelima, usaha dekat dengan pertokoan. Yang keenam, menu yang ditawarkan banyak. Yang ketujuh, ada harga yang ditawarkan murah. Yang kedelapan, air putih dan teh tawar hangat gratis. Lalu di sini ada kekurangannya. Pertama yaitu terdapat beberapa lubang pada bangunan. Yang kedua, usia bangunannya sudah tua. Yang ketiga, lahan parkir terbatas. Yang keempat, tempat duduk yang sudah tua. Yang kelima, kurang tenaga kerja yang cekatan. Yang keenam, porsi lauk yang disediakan sedikit. Yang ketujuh, setengah bangunan sewa sehingga susah dalam merenovasi bangunan. Yang kedelapan, ada kinerja karyawan yang lambat. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Yang termasuk lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Peluangnya yaitu yang pertama ada harga sayur di pasar, yang kedua harga beras di pasar, yang ketiga mobilitas masyarakat, yang keempat cuaca dan musim yang berubah. Ancamannya yaitu yang pertama ada banyak usaha yang serupa dengan bangunan yang sudah baik, yang kedua harga sayur yang naik, yang ketiga harga beras yang naik, dan yang keempat ketersediaan sayur di pasar. Lalu di sini ada rangkuman permasalahan. Yang pertama yaitu tidak atau jarang menstok kembali menu makanan yang kurang diminati jika sudah habis. Yang kedua, ada rasa makanan yang kadang kurang pas di lidah pelanggan seperti kurang asin atau kurang pedas. Yang ketiga, ada harga dan ketersediaan bahan baku sayuran di pasar. Yang keempat, ada harga sayur yang mahal karena kondisi cuaca. Yang kelima, ada harga beras pasar naik. Yang keenam, kondisi atau kualitas beras yang kurang baik seperti banyak kerikil, kutu, dan kurit ari. Selanjutnya, yang ketujuh ada daftar menu kurang menarik dan pilihan menu masakannya kurang inovasi. Yang kedelapan, skala usaha tidak berkembang dan tidak meningkatkan status warung makan yang dimiliki. Yang kesembilan, bangunan yang sudah tua dan terdapat lubang sehingga saat musim hujan mengalami atap bocor. Yang ke-10, banyak usaha yang serupa dengan bangunan yang lebih baik. Yang ke-11, cuaca dan musim yang sering terjadi menjadi faktor lain dalam penjualan. Yang ke-12, ada kinerja karyawan yang lelet atau kurang kecekatan. Selanjutnya, yang ketiga ada diagnosa permasalahan. Dalam mendiagnosa permasalahan dapat menggunakan diagram fishbone atau narasi. Dalam kasus ini, diagnosa permasalahannya ialah kinerja karyawan yang bekerja harus ditingkatkan agar pelanggan yang membeli tidak menunggu terlalu lama.
Yang kedua, fase perancangan atau desain. Dalam hal ini ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan. Kompetensi tenaga kerja, karena dengan adanya tenaga kerja yang ulet dan teliti itu bisa meningkatkan kualitas warteg berkah menjadi warteg yang memiliki kualitas yang baik dan bisa meningkatkan penjualan yang sangat pesat dan mampu melayani konsumen dengan baik dan ramah. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan, memperoleh tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pelayanan lebih besar dan menambah pelanggan. Yang ketiga, kategori proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan termasuk keputusan terprogram atau non terprogram. Dalam pengambilan keputusan, kasus ini dalam kondisi tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, data yang terkumpul hasil observasi dan wawancara ke tempat usaha warteg berkah didapatkan data bahwa pemilik belum pernah melakukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada, yaitu tentang tenaga kerja yang layak. Maka kelompok kami berusaha untuk melakukan alternatif keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif keputusan yang ada, yang pertama, seharusnya pemilik harus melihat kompetensi apa yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pengertian atau diskusi kepada tenaga kerja yang layak tersebut. Ketiga, pemilik harus memberikan training ke calon tenaga kerja selama 1 minggu atau 1 bulan atau 1 hari. Selanjutnya, yang keempat, keputusan pemilik terhadap tenaga kerja karyawan yang tidak ada perubahan. Kelima, mencari calon tenaga kerja yang baru yang lebih ulet dan teliti. Yang ketiga, fase pemilihan atau choice. Di sini itu pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, pelajari data yang ada, uji coba calon karyawan baru pada keadaan ramai, jumlah konsumen yang dapat dilayani berjumlah 110 orang, sedangkan dalam keadaan sepi sebanyak 70 orang, dan pada keadaan sedang berjumlah 80 orang konsumen. Selanjutnya, uji coba pada karyawan lama yang dilatih dalam keadaan ramai, jumlah konsumen yang dapat dilayani sebanyak 80, dalam keadaan sepi berjumlah 55 orang, dan dalam keadaan sedang sebanyak 60 orang. Selanjutnya, uji coba gabungan pada keadaan ramai mampu melayani konsumen sebanyak 115 orang, dalam keadaan sepi sebanyak 80 orang, dan saat keadaan sedang berjumlah 95 orang. Yang kedua, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Tingkat kelincahan efektif yang rendah pada karyawan menyebabkan terjadinya antrian yang panjang sehingga para calon pembeli atau konsumen harus menunggu lebih lama lagi dalam mengantri. Yang ketiga, buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh karyawan yang berkompeten. Yang pertama, melatih karyawan yang ada. Kedua, mengganti karyawan yang ada dengan karyawan berkompeten. Ketiga, menambah karyawan yang ada dengan karyawan yang kompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasinya. Tahap keempatnya, implementasi, yaitu proses pemilihan salah satu alternatif yang terbaik. Langkah awalnya yaitu mempelajari kembali data yang dimiliki. Nah, data yang dimiliki yaitu ada karyawan lama, dalam keadaan ramai terdapat 80 pelanggan, keadaan sepi 55 pelanggan, dan keadaan sedang tidak ramai dan tidak sepi 60 pelanggan. Untuk calon karyawan baru, dalam keadaan ramai pelanggannya sebanyak 110, dalam keadaan sepi 70 pelanggan, dan dalam keadaan sedang mendapatkan 80 pelanggan. Gabungan antara karyawan lama dengan calon karyawan baru. Ramai dalam keadaan ramai 115 pelanggan, dalam keadaan sepi 80 pelanggan, dan dalam keadaan sedang 95 pelanggan. Tahap selanjutnya itu mempelajari
keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Nah, data yang tadi itu disambungkan di keterkaitan antara data tersebut, masalah, dan tujuannya. Selanjutnya yaitu masalahnya. Masalah yang dihadapi warteg ini itu kinerja karyawan yang kurang cekatan dan kurang cepat, menyebabkan antrian yang cukup banyak dan berpengaruh pada kelamaan waktu dalam penyajian makanan. Dengan kinerja karyawan yang cepat dan cekatan, diharapkan pelanggan puas dengan pelayanan yang disediakan warteg berkah. Tujuannya yaitu memperoleh karyawan yang bekerja dengan cepat, cekatan, sehingga diharapkan pelanggan puas dengan pelayanan di warteg berkah ini. Yang tahap selanjutnya itu menggunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Jika dilihat dari data yang dimiliki, yaitu jumlah pengunjung warteg setiap harinya, maka pengambilan keputusan untuk kasus ini menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Nah, sebagai berikut. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Kami memilih metode pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti ini karena data yang dimiliki dari warteg berkah ini adalah data jumlah pengunjung setiap harinya, yang tentu saja ini diperoleh dengan angka yang tidak pasti setiap harinya. Yang selanjutnya itu analisis. Nah, tahap-tahap analisis ini itu yang pertama, kriteria Maximax. Kriteria ini mengambil hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam pengambilan keputusan. Alternatifnya yaitu dalam keadaan ramai, karyawan lama 80 pelanggan, calon karyawan baru 110 pelanggan, gabungan 115 pelanggan. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan Maximax adalah alternatif gabungan melatih karyawan lama dan merekrut calon karyawan baru. Karena jika digabungkan keduanya dapat pelanggan setiap harinya yaitu 115 pelanggan per harinya. Yang kedua, kriteria Minimax. Kriteria ini mengambil hasil nilai terkecil dari alternatif yang sudah dipilih. Nah, alternatifnya itu karyawan lama dalam keadaan sepi 55, calon karyawan baru 70, dan gabungan yaitu 80. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan Minimax adalah melatih karyawan lama karena walaupun hanya mendatangkan pelanggan sebanyak 55 orang, tetapi dengan melatih karyawan lama kita dapat menghemat waktu dan pengalaman karyawan lama sudah tahu job desk yang dikerjakannya. Yang ketiga itu kriteria Maximin. Kriteria ini mengambil hasil nilai terendah yang paling besar dari semua strategi. Nah, alternatifnya itu karyawan lama 55 pelanggan, calon karyawan baru 70 pelanggan, dan gabungan itu 80 pelanggan. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan Maximin adalah menggabungkan karyawan lama yang sudah dilatih dengan karyawan baru yang lebih cekatan karena strategi ini mendapatkan nilai terendah yang paling besar yaitu 80 pelanggan. Kriteria Laplace. Kriteria ini menganggap semua keputusan mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Bisa dilihat di tabelnya di atas. Terdapat 3 alternatif yaitu melatih karyawan lama, merekrut karyawan baru yang lebih cekatan, dan menghubungkan karyawan lama yang sudah terlatih dengan karyawan baru yang lebih cekatan. Maka probabilitas untuk setiap alternatif adalah 1/3. Berikut perhitungannya, bisa dilihat sendiri. Karena nilai alternatif gabungan antara karyawan lama yang dilatih dan merekrut karyawan baru yang cekatan
mendapatkan hasil yang paling besar. Maka dalam kriteria Laplace ini memilih alternatif gabungan sebagai keputusan. Selanjutnya 5. Kriteria Minimax-Regret. Kriteria ini diambil untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan penyesalan yang menghindari kekecewaan terbesar, atau memilih nilai minimum dengan regret maksimum. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Nilai minimax regret dari alternatif yang sudah disediakan adalah dengan melatih karyawan lama dengan hasil jika sepi yaitu 25 pelanggan per harinya. Keputusan dari analisa di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, kriteria maksimal. Memilih alternatif gabungan yaitu melatih karyawan lama dan merekrut calon karyawan baru yang lebih cekatan. Yang kedua, kriteria maksimal. Memilih alternatif melatih karyawan lama. Ketiga, kriteria maksimin. Memilih alternatif gabungan yaitu melatih karyawan lama dan merekrut calon karyawan baru yang lebih cekatan. Yang keempat, kriteria Laplace. Memilih alternatif gabungan yaitu melatih karyawan lama dan merekrut calon karyawan baru yang lebih cekatan. Yang kelima, kriteria minimax regret ada memilih melatih karyawan lama. Dengan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan yang kami ambil adalah Warteg Berkah ini adalah dengan menggabungkan karyawan lama yang sudah dilatih dan merekrut karyawan baru yang lebih cekatan. Jadi kesimpulannya adalah ada berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Warteg Berkah ini, baik masalah dari faktor internal maupun eksternal. Sekian Pada presentasi dari penelitian kami, ini kita kurang mengambil lebihnya masalah mohon yang sering maaf. dikeluhkan pelanggan, yaitu Wassalamualaikum kinerja karyawan yang warahmatullahi lelet atau kurang cekatan. Dalam penelitian ini pula, pada tahap pengambilan keputusan kelompok kami mengambil pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Karena data yang dimiliki Warteg Berkah ini adalah data jumlah pengunjung setiap harinya. Hasil keputusan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggabungkan karyawan lama yang sudah dilatih dan merekrut karyawan baru yang lebih cekatan.